Tes, selamat datang di YouTube Lawnes. Kali ini adalah kasus yang jadi misteri dan belum terungkap ya. Ini adalah misteri pembunuhan di lubang kerikil House Jarvie. Jadi kali ini kasusnya ini jadi misteri karena pelakunya belum terungkap. Dan ini pelakunya mengincar wanita yang tidak waspada untuk masuk ke mobilnya. Ini aku nggak tahu petanya benar apa tidak ini, soalnya ini yang aku temukan House Jarvie. Dan benar nanti lokasinya ada hutan-hutan juga di situ. Dan kasus yang aku bahas ini terjadi pas musim dingin. Dan karena peta tidak menampilkan musim dingin ya kita dapat yang musim seminya ya. Penculikan Helena Merilainen. Jadi pada bulan November 1990, Helena Helu Merilainen yang berusia 39 tahun menghabiskan malam di apartemen temannya di Järvenpää. Dia pulang sekitar tengah malam dan berjalan kaki ke stasiun kereta api Järvenpää untuk naik kereta pulang karena rumahnya dekat Riihimäki. Saat dia menunggu kereta, dia didekati oleh seorang pria berambut hitam berpakaian jaket kulit. Pria itu bertanya tentang rencana perjalanannya, dan Merilainen bilang dia sedang menunggu kereta ke Riihimäki. Pria itu kemudian menawari Merilainen tumpangan di mobilnya, dan karena berada di bawah pengaruh alkohol, dia setuju. Merilainen menggambarkan kendaraan pria itu sebagai mobil penumpang berwarna terang, tapi bukan station wagon ya, mungkin Mazda atau Datsun yang lebih tua. Di awal perjalanan, pria itu menawarkan minuman beralkohol dan kapsul yang mengandung zat yang tidak diketahui kepada Merilainen, yang akhirnya keduanya diminum oleh Merilainen. Pria itu sendiri juga meminum beberapa kapsul selama perjalanan. Saat berada di mobil, Merilainen memperhatikan bahwa pria itu tampak tertekan dan mobil itu memiliki kursi anak di belakang. Dia akhirnya tertidur dan ketika bangun, dia melihat bahwa mobil itu tidak ada pada jalur menuju Riihimäki, tetapi di jalan tanah gelap yang dikelilingi hutan. Jadi ini di hutan ya, bukan di jalan raya ya. Ketika dia bertanya kepada pria itu tentang rutenya, dia meyakinkan bahwa mereka masih menuju Riihimäki. Pria itu mengendarai mobilnya ke sebuah lubang kerikil yang gelap dan menghentikan mobilnya. Ia mencoba membujuk Merilainen untuk tetap berada di dalam mobil pada malam hari. Tetapi Merilainen menolak dan berkata bahwa dia ingin pulang. Pada saat itu, pria itu memberitahu Merilainen bahwa dia perlu buang air kecil dan keluar dari mobil. Merilainen juga merasa perlu untuk buang air kecil, dan ketika dia berjongkok di luar mobil, pria itu memukul bagian belakang kepalanya dengan pisau, tapi wol yang dikenakan Merilainen meredam benturan pisau itu di tenggorokannya, dan dia berhasil bangkit dan kabur ke dalam hutan. Akhirnya dia menghubungi bantuan di sebuah rumah di dekatnya. Ketika dia kabur, dia mendengar pria itu bergumam tentang hal-hal tidak berhasil kali ini, dan dia akhirnya kembali ke mobilnya. Waduh, ini seru sih. Tiba-tiba kayak langsung insting survive-nya itu kayak bangun sendiri. Dia bertahan dan berhasil kabur ya, berhasil itu. Untung aja nggak dikejar. Kan padahal orangnya kan bawa mobil, tapi untung aja nggak dikejar. Mungkin karena hutan ya, jadi dia nggak bisa ngejar dengan mobil. Waduh, ini baru kasus pertama ini. Backgroundnya salah dari tadi ya, dan udah habis waktu banyak. Oke, jadi Tuula Lukarinen pada pukul 8:30 pagi tanggal 17 April 1991, Tuula Anita Lukarinen
yang usianya 28 tahun meninggalkan rumah sakit jiwa Kelokoski, tempat dia dirawat sebagai pasien rawat inap. Dia pergi ke Hairila untuk menghadiri rapat tentang kasus hak asuh putranya. Dia menghilang sebelum sempat hadir di rapat itu. Seorang kenalannya melihat Lukarinen sekitar pukul 9 pagi di Järvenpää di depan sebuah toko minuman keras. Lukarinen juga terlihat di pusat Riihimäki pada malam hari di hari yang sama. Sore berikutnya, tanggal 18 April, seorang pemilik tanah di Hikia, sebuah desa di munisipalitas Hausjärvi, menemukan tubuh Tuula Lukarinen yang sudah dipotong-potong. Ketika memeriksa kerusakan yang disebabkan badai salju pada malam sebelumnya di hutan. Menurut polisi, saat kematiannya terjadi sekitar tengah malam dan dia mengalami kekerasan yang sadis. Belum dipastikan apakah dia dibunuh di lokasi penemuannya atau tidak. Meskipun badai salju melanda daerah tersebut selama beberapa jam setelah kematiannya, polisi juga menemukan tas tangan dan kemungkinan senjata pembunuhan ada di tempat kejadian. Tubuhnya telah diseret beberapa puluh meter ke hutan dari jalan kecil yang terletak kurang dari 100 meter dari lubang kerikil tempat Helena Meriläinen diserang 5 bulan sebelumnya. Jadi lokasi kasus sebelumnya sama kasus sekarang berdekatan ya. Oke, menakutkan. Marit Hantie. Jadi Marit Hantie ini usianya 40 tahun dan pada bulan Agustus 1993 dia menghilang. Diduga dia menjadi korban berantai. Jasadnya dicari oleh pihak berwenang setempat namun tidak berhasil. Hilangnya wanita ini membuat NBI mulai menyelidiki kasus ketiga wanita tersebut sebagai perbuatan satu orang pria. Hantie menghadiri sebuah pesta di restoran Zepata di Järvenpää pada tanggal 13 Agustus 1993. Dia pergi ke sana bersama pasangannya dan beberapa teman. Mereka semua masuk ke restoran kecil kecuali Hantie. Hantie tidak diizinkan masuk oleh penjaga pintu karena dia sedang mabuk. Dia terakhir kali terlihat berdiri di luar gedung dan setelah itu tidak terlihat lagi. Oke, bisa jadi dia dibawa orang itu ya. Dia dibawa pelakunya atau dijebak pelakunya supaya naik mobil atau gimana. Mungkin ada aja alasan atau siasatnya ya. NBI, Biro Investigasi Nasional, National Bureau Investigation mungkin. Jadi hilangnya Hantie awalnya dilaporkan ke kepolisian Riihimäki yang menangani kasus tersebut sebagai kasus penghilangan biasa tanpa indikasi pembunuhan. Namun, tidak lama kemudian diketahui bahwa tas milik Hantie ditemukan di sebuah restoran bernama Martina di kota Hyvinkää. Selama wawancara dengan staf, tampak jelas bahwa karyawan tersebut telah membawa kabur orang yang mabuk dan mirip dengan Marit Hantie. Rangkaian peristiwa yang disebutkan di atas telah menarik perhatian NBI dan segera kasus Hantie dimasukkan ke dalam penyelidikan bersama dengan peristiwa tahun 1990 dan 1991 karena kesamaan di antara keduanya. Jadi kasus sebelumnya lanjut ini atau masih lanjut, cuma ini ditambahkan ke dalam berkas file ya. Oke. Akhirnya yang profesional turun tangan. Penyelidikan. Pencarian besar-besaran dilakukan di hutan sekitar kota Hausjärvi. Difokuskan kepada area lubang kerikil di selatan desa Hikia, tetapi tidak ada yang ditemukan. Penyelidikan tersebut tetap aktif hingga hari ini. Pada tahun 2007, serial televisi Kadonet Disappear membuat sebuah episode tentang kasus Hantie yang menarik perhatian banyak orang.
Di bagian tersebut, NBI secara khusus meminta petunjuk tentang seorang pria berambut hitam di Jarvenpa pada awal tahun 90-an yang menawarkan tumpangan kepada wanita seperti yang dijelaskan oleh Helena Merilainen. Peristiwa yang melibatkan Helena Merilainen, Tuula Lukarinen, dan Marit Hanti semuanya terjadi di lokasi yang sama, penggunaan alkohol dan pengemudi berambut gelap, sehingga NBI percaya bahwa pelaku yang sama bertanggung jawab atas ketiga kasus tersebut. Menurut NBI, ada informasi tambahan yang menghubungkan hilangnya nyawa dengan dua kasus sebelumnya yang tidak akan mereka publikasikan karena penyelidikan masih berlangsung. Episode Kadonet mengumpulkan sekitar 30 petunjuk baru yang membantu dalam pembuatan profil pelaku. Menurut NBI, petunjuk tersebut sangat penting untuk penyelidikan dan telah mengkonfirmasi hasil pembuatan profil sebelumnya. Penyelidikan masih berlangsung dan Biro sangat percaya bahwa telah terjadi upaya pembunuhannya. NBI telah mencari Hantie di kawasan hutan House Jarvie pada tahun 2017 dengan klaim bahwa mereka mempunyai informasi yang menghubungkan hilangnya Hantie dengan kawasan tersebut. Oke, nggak banyak informasinya, tapi sekarang kita tahu ya, berarti ada yang diketahui oleh polisi tapi nggak dikasih tahu oleh masyarakat umum supaya pelakunya tertangkap. Tapi walaupun sudah tahu dan udah membuat acara sebanyak ini, masih belum ditemukan pelakunya. Kasus keempat. Jadi pada tahun 2017, media massa memberitakan bahwa ada kemungkinan kasus keempat yang melibatkan pembunuhan tersebut terjadi pada tahun 1989. Jadi ada seorang wanita mabuk berusia 30 tahun baru saja keluar dari sebuah restoran di Jarvenpa. Kemudian seorang pria menawarinya tumpangan dan memberinya alkohol dan pil, lalu mengantarkannya ke kawasan hutan. Kasus ini mirip sekali dengan kasus Helena Merilainen, meskipun wanita tersebut selamat dari pembunuhan tersebut. Ibu korban baru mengungkitnya lagi setelah wanita tersebut meninggal karena sebab alamiah bertahun-tahun kemudian. Ini sebentar, kasusnya 89, terus kejadiannya awal 1990. Oh, bentar. November 1990, Helena Merilainen. Terus kasus keempat 1989. Berarti ini duluan dong. Berarti Helena Merilainen itu korban kedua. Korban pertama ya ini. Waduh, timelinenya harusnya diurutkan ini. Ini ternyata yang kasus utamanya, kasus pertamanya ini. Profil pelaku. Selama bertahun-tahun, pelaku telah diprofilkan sebagian besar berdasarkan cerita dan peristiwa Merilainen dengan deskripsi sebagai berikut. Usia antara 30 dan 40 tahun pada saat penculikan tahun 1990. Pria itu berambut hitam keriting, tingginya sekitar 170 cm. Dia memahami anatomi manusia atau hewan besar, menurut Tuhan Lukarinen. Kemungkinan dia sedang membawa anak bayi saat itu karena kursi di belakang mobil dilengkapi dengan alat pengaman anak. Mobilnya diperkirakan adalah sedan Mazda atau Datsun. Dia akrab dengan kota Jarvenpa, Hyvinkää, dan Riihimäki, serta kawasan hutan di sekitar desa Hikia. Dipercaya bahwa dia tidak dapat membentuk hubungan normal dengan seorang wanita. Pria itu berbicara tentang anaknya dan menyatakan bahwa dia memiliki hubungan yang buruk dengan istrinya. Ada kemungkinan sudah bercerai. Banyak petunjuk baru tentang pembunuh telah diberikan karena episode-episode Kadonet. Menurut beberapa orang, seorang pria berambut gelap diyakini telah menawarkan tumpangan kepada beberapa wanita yang masih hidup di abad ke-21. Menurut petunjuk tersebut, seorang pria yang sesuai dengan deskripsi tersebut terakhir kali menawarkan tumpangan kepada seorang wanita pada tahun 2006. NBI masih menyelidiki kasus tersebut
dengan keyakinan bahwa pembunuhnya dapat ditemukan dan pembunuhnya mungkin tinggal di luar negeri atau sudah meninggal. Jadi ini makin susah lagi nyari pelakunya. Tapi ya kehabisan waktu ya. Sebelum ditangkap udah meninggal duluan pelakunya, atau sebelum ditangkap udah kabur ke luar negeri duluan. Tapi kira-kira siapa? Nggak ada petunjuk lagi, soalnya banyak orang di kota itu ya berpergian. Oh, atau jangan-jangan dia cuma orang itu ya, orang luar yang kebetulan tahu jalan-jalan di tempat Mary Lynn ini. Ya, masih jadi misteri ini. Oh ya, intinya kalian hati-hati sama orang lain ini. Ini pelajaran sebenarnya. Sebenarnya kalau mereka tidak ya gimana ya, kita nggak bisa membedakan orang baik sama orang jahat kalau awal-awal tujuannya baik padahal dalam hatinya itu jahat ya. Yaudah, hati-hati aja sama orang asing, jangan menilai orang dari penampilan. Kita tidak tahu ya apa yang dipikirkan orang itu. Tiba-tiba di tengah jalan berubah pikiran atau gimana, kita nggak tahu seperti apa orang yang mau menolong kita. Waduh, apalagi ya zaman dulu ya kayak dikasih itu makan ya mau aja, tapi ternyata orang jahat memanfaatkannya gitu. Aduh, bahaya.